Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ainun Supina, inilah Kabar Sumatera. Salam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. PT Putra Utama Sawit Sungai Angit atau PT PUSA bekerja sama dengan Kut Sejahtera membangun pabrik kelapa sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembangunan pabrik dilakukan untuk menstabilkan harga dan membuka lapangan pekerjaan. PT Putra Utama Sawit Sungai Angit atau PT PUSA bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa atau KUD Sejahtera membangun pabrik kelapa sawit dengan memulai melakukan peletakan batu pertama di Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Jumat 15 Desember 2023. Acara ground opening ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisaris Utama PT PUSA, Haji Muhammad Toha Tohet, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Anita Nuringhati, anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan, Tamrin Tohet, yang juga sebagai Direktur PT PUSA, serta anggota DPRD Musi Banyuasin, Karan Karnadi, dan ribuan warga, kepala desa, serta Direktur Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan PT PBSA. Dalam acara ground opening ini, Komisaris Besar PT PUSA membagikan bantuan beras gratis kepada ribuan warga. Satu warga mendapatkan 10 kg beras serta uang sebesar Rp150.000. Hal itu dilakukan demi membantu warga di saat harga kebutuhan pokok tengah melonjak. Bahkan warga yang datang dalam acara ini juga diberikan door prize serta souvenir dan batik kain Gambo Muba. Ada di Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, dan menaikkan kelas untuk pekebun-pekebun kita. Ya, jangan sampai dia harga dipermainkan. Kemudian kita juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada juga transfer pengetahuan. Nanti anak-anak kita mereka mengerti tentang pabrik. Memang kami akan menerapkan daripada tenaga ahli itu mulai dari manajer, kami akan menerapkan tenaga ahli. Setelah itu dia adalah transfer pengetahuan kepada generasi di sini, sehingga kita tidak menjadi ketergantungan kepada daerah-daerah luar. Babatoman bisa kok bangun pabrik. Ini dibangun oleh swasta dengan koperasi unit desa. Jadi koperasi unit desa punya kebun 3.072 hektar. Ini modal awal kami. Kemudian ada juga dari pihak swasta yang dalam hal ini PBSA Group yang dikomandoi atau yang dikomandani oleh Bapak Haji Muhammad Toha. Jadi kita kolaborasi swasta murni. Tapi tetap kami menggunakan perbankan. Usai melakukan peletakan batu pertama, kemudian dilanjutkan dengan penanaman ratusan batang pohon petanang serta pohon mahoni demi terciptanya kawasan hijau nan asri di lingkungan pabrik kelapa sawit PT PUSA. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin kembali menggelar Operasi Pasar Murah. Operasi Pasar Murah ke-17 ini digelar di Kecamatan Sangadesa guna mengendalikan inflasi. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Operasi Pasar. Operasi Pasar Murah ini digelar di halaman kantor Camat Sangadesa Kamis 23 Desember 2023. 8 ton beras premium serta 1.600 paket minyak goreng dipersiapkan untuk warga. Dengan harga Rp69.000, warga mendapatkan 5 kg beras serta 1 kg minyak goreng. Selain untuk meringankan beban warga, operasi pasar murah yang digelar merata di seluruh wilayah Musi Banyuasin juga sebagai wujud pengendalian inflasi. Kali ini di Kecamatan Sangadesa digelar operasi pasar murah yang ke-17 kalinya. Pak, ini di Sangadesa, seluruh Musi Banyuasin di Sangadesa ini yang keberapa kali? Yang ke-17 untuk di Sangadesa. Operasi pasar murah digelar oleh Dinas
Perindak bekerja sama dengan Forum Bulog Regional Divisi Regional Sumsel Babel. Ada berapa jumlahnya Pak? Sama seperti di Sekayu, kita 8 ton beras dan 1.600 paket minyak goreng. Itu semua dibagikan. Ya, semua. Harganya sendiri Pak? Harganya 69.000 untuk satu paket. Dapat apa aja? Beras dan minyak goreng. Beras 5 kilo dan minyak goreng 1 kilo. Wujud nyata pemerintah Musi Banyuasin dengan menggelar operasi pasar murah ini agar harga kebutuhan pokok yang saat ini masih tinggi semoga cepat stabil. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Musi Banyuasin kembali menggelar pasar murah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan mengendalikan inflasi. Operasi pasar murah ini sudah 18 kalinya digelar di wilayah Musi Banyuasin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah Musi Banyuasin kembali menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar murah ini digelar di halaman parkir Terminal Randik di Kota Sekayu, Kamis 23 Desember 2023. Sebanyak 8 ton beras premium serta 1.600 paket minyak goreng dipersiapkan untuk warga. Dengan harga Rp69.000, warga mendapatkan 5 kg beras serta 1 kg minyak goreng. Selain untuk meringankan beban warga, operasi pasar murah yang digelar merata di seluruh wilayah Musi Banyuasin ini juga sebagai wujud pengendalian inflasi. Kecamatan Sekayu kembali menggelar pasar murah. Ini ada berapa jumlahnya Pak? Ada 8 ton untuk beras dan untuk minyak goreng itu 1.600 kilo, 1.600 paket. 1.600 paket Pak ya. Ini yang di Kecamatan Sekayu udah berapa kali? Untuk beras kayu 5 kali ya. Sudah 5 kali Pak ya. Jadi seluruh Musi Banyuasin ini yang ke-18 kali. Terakhir ini. Iya. Untuk tahun 2023. Iya, untuk apa kita laksanakan pasar murah ini Pak? Ya salah satunya kita mengantisipasi kondisi pasar biar lebih terjangkau dengan kondisi kenaikan harga saat ini dan mengatasi juga mengendalikan kondisi inflasi khususnya di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan digelarnya operasi pasar murah ini, harga kebutuhan pokok yang masih tinggi semoga stabil dan kembali normal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bawaslu Padang Pariaman gencar melakukan pengawasan partisipatif dengan melakukan kegiatan yang bersifat tatap muka di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran selama masa tahapan pemilu 2024 berjalan. Untuk mewujudkan pemilu damai dan minim terhadap pelanggaran selama masa tahapan dalam pemilu 2024, Bawaslu Padang Pariaman gaungkan pengawasan partisipatif ke tengah masyarakat. Berbagai bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang langsung bertatap muka dengan masyarakat digelar Bawaslu hingga tingkat jajaran Panwascam seperti kegiatan sosialisasi netralitas ASN, deklarasi pemilu damai, kampung pengawasan, serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Azwar Mardin mengaku rangkaian kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan kesiapan jajaran, terutama Panwascam dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024. Bahwa kesiapan Bawaslu dalam rangka mengawasi dalam tahapan masa kampanye, memastikan baik Panwascam dan pengawas tingkat nagari atau desa kita siap untuk melaksanakan pengawasan. Memang itu sangat gencar-gencarnya di lapangan, baik itu Panwascam maupun PKD, dan kita sendiri dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sudah turun ke kecamatan dan langsung juga ke masyarakat. Itu demi terwujudnya pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan yang berbentuk pengawasan partisipatif ini akan selalu dilakukan Bawaslu dan jajaran sebagai bentuk pencegahan pelanggaran yang efektif dalam pemilu 2024. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra TV One mengabarkan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Saya, Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan keputusan PJ Gubernur Sumatera Utara tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara gelar pelantikan sekaligus sidang pertama Dewan Sumber Air periode 2023-2028. Seiring pesatnya pembangunan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya tuntutan kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan akan air, pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi intensif dari semua sektor terkait. Sebagai bagian dari sumber daya, air merupakan hal yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Berdasarkan keputusan PJ Gubernur Sumatera Utara nomor 188-44/1031 KPTS/2023 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara selaku instansi yang membidangi sumber daya air dan diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya air, menggelar pelantikan sekaligus sidang pertama Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara periode 2023 hingga 2028 bertempat di Ballroom Madani Hotel, Medan, Rabu 20 Desember 2023. Acara pelantikan dihadiri dari berbagai kalangan, tidak hanya terbatas dari dinas pemerintahan, juga dari non-pemerintah. Di antaranya PJ Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Haji Agustri Priyono, SE MSI AKCA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Insinyur Marlindo Harhab MT, sedangkan dari non-pemerintah dihadiri oleh pimpinan organisasi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia Sumatera Utara atau LEMTARI, pimpinan organisasi pengurus daerah Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PD Perpamsi, pimpinan organisasi Yayasan Lentera Pertiwi Sumatera, dan tamu kehormatan lainnya. Adapun pelantikan serta penyerahan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara dibawakan langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara, yang mana kegiatan tersebut diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumut. Total terdapat 31 anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan, yaitu Ketua Dewan adalah Gubernur Sumatera Utara, 15 anggota Dewan Sumber Daya Air dari unsur pemerintah, dan 15 anggota Dewan Sumber Daya Air dari unsur non-pemerintah. Sumber daya air adalah aspek vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada saat kondisi ketersediaan sumber daya air relatif melimpah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dibandingkan dengan kebutuhannya, sumber daya air dapat dikategorikan sebagai benda bebas atau free goods. Namun ketika ketersediaan sumber daya air mulai langka, akan terjadi kompetisi antar berbagai fungsi pengguna air. Untuk itu diperlukan pemikiran untuk melestarikan ketersediaan sumber daya air, bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang. Bahwa air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, dan juga khususnya di Provinsi Sumatera Utara, mengingat saat ini dengan perkembangan kehidupan yang dialami oleh manusia, tentu akan ada perubahan-perubahan terhadap sumber daya air yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kalau ini tidak dilakukan
pengaturannya, tentu hal ini akan menjadi permasalahan bagi kita semua. Kami berharap Dewan yang dilantik ini bisa memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi ke depan berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di Sumatera Utara, sehingga air yang memang sangat dibutuhkan ini dapat selalu terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengamati perubahan-perubahan, terutama perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kebutuhan akan air ini bisa terpenuhi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pertama, kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya hari ini bisa terlaksana pelantikan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini memberikan kontribusi yang positif dan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat Sumatera Utara, khususnya dari sisi pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara. Kita berharap juga dengan dilantiknya Dewan Sumber Daya Air ini, masyarakat Sumatera Utara bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di daerahnya masing-masing. Begitu juga lembaga-lembaga yang selama ini sudah dibentuk di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan air, yang dimana rekomendasinya tidak bisa berjalan, mungkin bisa dikonsultasikan, dikoordinasikan, dan mungkin Dewan Sumber Daya Air akan mengevaluasi dan akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air untuk bisa merealisasikan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan untuk bisa direalisasikan. Mana hal lagi kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk bisa diteruskan ke pemerintah pusat supaya itu bisa menjadi realisasi dalam bentuk program-program pembangunan di Sumatera Utara. Akhirnya sumber daya air di Sumatera Utara bisa berjalan lancar seperti Bengawan Solo, air itu mengalir sampai jauh. Saya kira itu yang kita inginkan, apalagi nanti ada Lau Sememe. Ketika nanti sudah diresmikan, akan berkontribusi airnya 80% untuk masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Sehingga problem-problem air bersih itu bisa diatasi secara cepat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Agenda kita saya kira untuk hari ini adalah persidangan tatip dan tata cara pengambilan keputusan sampai nanti pukul 18 sore. Sesudah itu mungkin kita akan memutuskan beberapa agenda-agenda untuk di hari-hari yang akan datang. Selesai pelaksanaan pelantikan, acara dilanjutkan dengan sidang pertama Dewan Sumber Daya Air tentang tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, yaitu Insinyur Marlindo Harhab MT, yang kemudian mandat kepemimpinan rapat diserah terimakan kepada Rafriandi Nasution SEMT yang berasal dari organisasi Dewan Pengurus Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Anggota DPR RI dari Komisi 11 Hidayatullah menyerap aspirasi kekecewaan warga Jalan Pasar Nippon, Kelurahan Paya, Pasir Medan terkait banyaknya kendaraan truk melebihi tonase melintas di pemukiman warga. Dalam kunjungan kerjanya, anggota Komisi 11 DPR RI dari Dapil Sumut 1, Hidayatullah banyak menerima keluhan permasalahan warga di Jalan Pasar Nippon Siombak, Kelurahan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Keluhan warga itu terkait banyaknya aktivitas kendaraan truk keluar masuk yang melintas di pemukiman penduduk dengan bobot muatan melebihi 8 ton.
Kepada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatullah, warga juga mengeluhkan kekecewaan meski sudah adanya larangan yang ditetapkan pemerintah Kota Medan bagi kendaraan besar dengan bobot lebih dari 8 ton dilarang melintas ke Jalan Pasar Nippon. Segera aja lah wali kota turun tangan, lihat kemari keadaan masyarakat, lalu cari solusinya. Dan solusinya adalah mengembalikan fungsi jalan ini sesuai dengan fungsinya, tidak membenarkan kendaraan yang melebihi tonase untuk melewati ini yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Dan kenapa juga masyarakat itu dihadapkan kepada preman? Kan wali kota punya polisi. Masyarakat sini kan ingin ketentraman, jangan lagi ada terado-terado masuk di sini. Jalan kecil. Jalan itu kecil. Nggak layak pun dia jalan di sini. Di Kim sananya tempatnya. Kenapa di sini ada? Hidayatullah menyebutkan adanya aktivitas kendaraan truk dengan bobot muatan melebihi 8 ton justru mengakibatkan dampak besar kerugian bagi warga sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolang Sinaga bersama unsur Forkopimda hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi menyambut Hari Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024 juga dihadiri unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD serta Forkopincam se-Kabupaten Simalungun dan ratusan warga Kabupaten Simalungun yang hadir. Acara yang dilaksanakan di lokasi lapangan SD Plus Jalan Besar Parapat 3 Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, pada Kamis pagi 14 Desember 2023 ini digelar guna membahas persiapan pemerintah daerah dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Simalungun. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh Kapolres Simalungun, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun, dan bimbingan dan arahan oleh Bupati Kabupaten Simalungun. Menyiapkan dan mensiasati apa-apa saja yang diperlukan untuk antisipasi, untuk khususnya untuk menghadapi para warga kita atau para pemudik yang datang ke Kabupaten Simalungun. Kami dari Forkopimda Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan operasi lilin Natal dan Tahun Baru dan daerah wisata di Kabupaten Simalungun. Sebenarnya dalam rapat koordinasi ini kita sudah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Usai mendengar paparan dan sambutan dari pimpinan daerah terkait kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian ratusan paket sembako kepada warga yang hadir dan pemberian bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara membentuk tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan LPG bagi masyarakat di seluruh Sumbagut dalam kondisi aman. Guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk wilayah Sumbagut yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024 maupun masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan wisata, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara telah membentuk tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru guna menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak dan LPG di wilayah Sumbagut dalam keadaan aman. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara menjelaskan untuk wilayah Sumbagut diproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi pada produk gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Selama periode Satgas Nataru sebanyak 11%, sedangkan untuk gas oil seperti Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex, sebaliknya diperkirakan turun 2%, sedangkan estimasi penyaluran bagi LPG akan meningkat sebesar 2%. Dalam menghadapi kondisi Nataru ini, kita juga melihat fakta bahwasanya kita juga cuaca kita juga lagi banyak cuaca yang memang ekstrim ya, musim hujan ya. Untuk itu Pertamina juga sudah berkomunikasi dengan
lembaga-lembaga terkait ya seperti BPBD dan juga BMKG ya untuk memastikan kondisi-kondisi di mana aja posisi paling tinggi. Kemudian juga kita Pertamina juga yang punya namanya RAE, reguler, alternatif, emergency. Jadi kalau misalnya ada lokasi-lokasi yang memang rute regulernya terganggu karena bencana, kita punya yang namanya alternatif. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Sebanyak 39 orang kepala desa terpilih periode 2023-2029 di Kabupaten Muara Enim resmi dilantik dan diambil sumpah. Pelantikan kepala desa dilaksanakan langsung oleh PJ Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda, sejumlah anggota legislatif, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim. Para kades yang dilantik telah terpilih dalam pemilihan kades serentak pada tanggal 14 Oktober 2023 yang lalu. PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali mengingatkan untuk para kades yang telah dilantik untuk bisa bekerja sesuai apa yang sudah diamanatkan masyarakat desa. Tak hanya itu saja, Bupati juga mengingatkan untuk para kades agar bisa menjalin sinergitas dengan unsur Tripika dan mampu menjalankan anggaran keuangan desa dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Hari ini kita melantik 39 desa dari 15 kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Tahapan demokrasi yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Ini hasil Pilkades 14 Oktober ya 2023. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dinamika-dinamika yang ada semua bisa kita atasi sehingga hasil yang hari ini kita sahkan dan kita lantik betul-betul legitimate ya. Memang dalam waktu dekat ada dua tugas dari kades yang baru dilantik ini adalah mereka harus netral dalam pemilu, segera melaksanakan Musrenbang Des ya, musyawarah perencanaan desa, pembangunan desa. Menjelang Pilkada 2024 pendatang, para kepala desa ini pun diingatkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan, serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ainung Supina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.